Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah menjaga melindungi dalam peristirahatan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Itulah kekuatan kami, itulah penghiburan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang kekal, Engkau sahabat yang sejati yang senantiasa menemani kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari terambil di dalam kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim 4 ayat yang keempat. Kitab Hakim-Hakim 4 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Deborah seorang nabi, istri Lapidot. Saya ulangi, Hakim-Hakim 4 ayat yang keempat. Pada waktu itu Deborah seorang nabiya, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan memberikan tema yaitu Wonder Woman, wanita perkasa. Puji Tuhan. Lebih ke wanita, tetapi tidak menutup kemungkinan, maksud saya bapak-bapak juga mendengarkannya ini. Puji Tuhan, kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dewasa ini peran perempuan Indonesia semakin marak dan menduduki posisi penting. Baik dalam masyarakat, baik dalam pembangunan yang meliputi berbagai bidang. Dari sini nilai-nilai modern pandangan terhadap perempuan memang lebih terbuka kepada pendekatan yang non-diskriminatif antara perempuan dan laki-laki. Hampir tidak diragukan bahwa kultur masyarakatnya selalu mengedepankan konsep emansipasi. Contohnya, banyak para dokter wanita, pendeta wanita, menteri wanita, guru, kuli bangunan pun ada yang wanita kalau kita berada di Pulau Bali. Kesetaraan dan demokrasi telah tercipta. Munculnya para tokoh-tokoh perempuan dari berbagai daerah yang melahirkan emansipasi. Contohnya Cut Nyak Dien dari Aceh, Raden Ajeng Kartini. Waktu kita sekolah kita harus pakai baju kebaya untuk memperingati tanggal 21 April, yaitu Raden Ajeng Kartini yang berasal dari Jawa Tengah, Dewi Sartika dari Jawa Barat, dan banyak pula para perempuan-perempuan di Indonesia yang turut ambil bagian dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi pada pagi hari ini kita akan belajar kepada Deborah, seorang nabiya di tengah-tengah umat Israel. Mengapa Deborah bisa sangat berpengaruh pada zaman hakim-hakim? Ya, dia seorang wanita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat itu adalah zaman patriarki. Apa itu patriarki? Patriarki adalah merupakan sebuah sistem yang menempatkan laki-laki dewasa pada posisi sentral yang terpenting, sementara yang lainnya seperti istri dan anak perempuan diposisikan sesuai dengan kepentingannya, bertugas mendamping. Perempuan dianggap tidak penting, warga kelas 2. Puji Tuhan. Walau begitu, ia tidak merasa rendah diri, ia tetap melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang perempuan dengan baik. Ia melaksanakan perannya sebagai seorang istri. Bapak Ibu Saudara yang sekalian, ya kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim 4 mulai ayat yang pertama sampai bagaimana perjalanan Deborah ya untuk melawan musuhnya dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang hakim dan seorang nabi. Deborah tidak menonjolkan diri, Deborah tidak haus kekuasaan, sekalipun ia berpeluang mengambil alih kepemimpinan dari Barak, teman
untuk bersama-sama melawan musuh. Deborah juga tidak haus pujian, walaupun ia berhasil menjadi motivator Barak. Dan orang-orang Israel maju berperang mengalahkan musuh. Sebaliknya, dengan rendah hati, Deborah menerima tanggung jawab untuk melakukan kehendak Tuhan. Ia mengembalikan segala pujian kepada Tuhan yang mempunyai pelayanan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan pribadi dan pelayanan kita? Mungkin kita berkecil hati karena merasa tidak dianggap atau diremehkan dalam melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan. Di sisi lain, kita juga bisa menjadi sombong ketika Tuhan mempercayakan banyak tanggung jawab. Kita bisa terkadang menjadi arogan karena merasa sebagai orang penting. Nah, ini tentunya sikap yang keliru. Oleh karena itu, kita belajar rendah hati seperti Deborah. Dengan penuh keberanian, ia menerima tugas yang Tuhan berikan. Apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan, baik di pekerjaan kita, rumah tangga kita, dan pelayanan, tentunya kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan mengandalkan Tuhan. Peran kita sebagai wanita dalam keluarga, dalam gereja, dalam bermasyarakat perlu kita menyadari posisi kita, yaitu untuk tetap menjadi berkat. Kalau kita berhasil, setiap pujian kita terima dengan rendah hati dan tentunya kita mengembalikannya kepada Tuhan, sebab kita tahu hanya Tuhanlah yang memampukan kita untuk menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih keistimewaan Deborah? Deborah adalah wanita yang tangguh. Demikian juga saya berharap para ladies di CSS adalah wanita yang tangguh. Hakim-Hakim 4 ayat ke-9, demikian firman Tuhan. Baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Ya. Waktu Barak akan menghadapi Sisera, dia merasa ketakutan. Dia datang kepada Nabiya ini, yaitu si Deborah. Maka Deborah mengikuti atau Deborah ikut dengan apa yang Barak akan lakukan, melawan orang-orangnya Sisera. Tetapi Deborah mengingatkan kepada Barak seperti firman Tuhan yang dikatakan kepada Deborah, yaitu bahwa Sisera akan jatuh ke dalam tangan seorang perempuan. Ya, itulah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Deborah adalah salah satu wanita tangguh yang tercatat di dalam Alkitab. Sekalipun ia berstatus sebagai seorang ibu rumah tangga, ia dipercayai oleh Tuhan memimpin bangsa Israel sebagai hakim. Kita tahu bagaimana bangsa Israel itu. Di bawah pohon kurma di pegunungan Efraim, ia biasa menjalankan tugasnya. Banyak orang datang kepada Deborah membawa masalah. Deborah memberikan nasihat dan solusi untuk setiap permasalahan yang mereka alami. Kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 4-5. Sebagai seorang nabiya, ia menjadi penyambung lidah Tuhan tentunya. Menerima petunjuk atau nubuatan dari Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Dalam kepemimpinan Deborah, bangsa Israel hidup damai dan aman selama 40 tahun. Hakim-Hakim 5 ayat 31b. Pada waktu bangsa Israel berada dalam penindasan Raja Kanaan selama 20 tahun, Sisera selaku kepala pasukan, Deborah pun memerintahkan Barak
pemimpin prajurit Israel itu, ya, si Barak, untuk menyerang Sisera, tapi Barak merasa ragu untuk berperang sendirian. Karena itu ia bersikeras meminta Deborah untuk turut pula maju berperang. Jika engkau turut maju, aku pun maju, tetapi jika engkau tidak turut, aku pun tidak maju, kata Barak. Permintaan Barak ini direspon baik oleh Deborah. Ia rela turun gunung tanpa rasa takut. Turut maju berperang bersama prajurit ke medan peperangan demi membela umat Tuhan, yaitu Israel. Kehadiran Deborah ini benar-benar menjadi pendorong dan penyemangat, bahkan berpengaruh besar bagi para prajurit Israel untuk berperang melawan Sisera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita tahu Tuhan turut bekerja, sehingga mereka pun berhasil mengalahkan musuh, yaitu Sisera. Ia menunjukkan bahwa Deborah benar-benar menjadi sosok panutan dan sangat dihormat. Hal ini terlihat dalam kepemimpinan Deborah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kualitas rohani dan kualitas kepemimpinan hendaklah berjalan seiring. Dan ini akan menjadi kunci sukses bagi kita, seperti yang Deborah lakukan. Dalam memimpin umat Israel, sebagai nabi ia sangat peka akan suara Tuhan. Dan sebagai pemimpin dia tidak hanya sekedar berteori, tetapi ia berani turun lapangan dan melakukan kerja nyata. Puji Tuhan. Apa sih kekuatan Deborah? Kekuatan Deborah adalah kita tahu dia mengikuti Tuhan dengan setia, bertindak dengan integritas dalam tugasnya. Keberaniannya datang dari mengandalkan Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Dalam dunia kepemimpinannya, memimpin bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar dari Deborah. Biarlah setiap kaum wanita, setiap perempuan yang ada di JSS kehidupannya seperti Deborah. Cakap dalam pelayanan, cakap dalam rumah tangga, memimpin putra-putrinya, menjadi saluran berkat dimanapun dia berada. Puji Tuhan, bukan kekuatan, bukan kepandaian. Tidak ada yang bisa diandalkan oleh Deborah, hanya Tuhanlah yang diandalkan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, biarlah setiap kaum wanita, setiap perempuan, hidupnya berguna bagi kemuliaan Tuhan dan masyarakat di mana kita berada. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami, Tuhan Yesus, kaum wanitamu di JSS ini menjadi suratan yang terbuka bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami sebagai wanita, kami sebagai perempuan Tuhan Yesus. Oh haleluya. Kami menyadari sesungguhnya Engkau berkenan memakai kami yang selama ini dipandang kaum yang lemah, tetapi Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kesanggupan kami Tuhan, dan Engkaulah yang menjadikan kami mampu menjadi pribadi yang kuat Tuhan Yesus. Terima kasih, jadikan kami berkat di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah masyarakat di mana kami berada. Kiranya Tuhan kami memancarkan sinar terang bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas kaum wanita, ladies JSS, semangat di dalam Tuhan, amin.